Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhbah Gustiawan dengan NIM 23050330056 dari kelas D. Hari ini saya akan memaparkan atau menyampaikan ringkasan terkait PUIL 2020 SNI 0225 2020. Sini pada bagian 1 atau part 1 yang menjelaskan pendahuluan, prinsip fundamental, dan definisi. Dengan dosen pengampu Insinyur Alexandria Jayawardana, Magister Engineer. Langsung saja untuk pada slide pertama, yaitu sinergi dengan standar internasional. Pada PUIL 2020 tidak hanya mengikuti standar lokal, tetapi juga sudah setara dengan standar internasional, yaitu IEC 60364 edisi 5, yang artinya instalasi listrik di Indonesia sudah diakui keamanannya secara global, sehingga memudahkan kerjasama dan investasi internasional. Mungkin untuk contohnya yaitu misal ada perusahaan asing mau bangun pabrik di Indonesia, mereka lebih percaya karena standar listrik kita sudah diakui internasional. Lanjut, yaitu mengenai landasan hukum PUIL 2020. Nah, untuk PUIL ini bukan sekedar panduan teknis biasa, tetapi juga punya dasar hukum yang kuat, yaitu ada dua dasar hukum yang kuat, yaitu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, terus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jadi, semua perencana, kontraktor, hingga teknisi listrik wajib mematuhi aturan-aturan ini. Terus selanjutnya yaitu ruang lingkup PUIL 2020. Nah, untuk ruang lingkup PUIL 2020 ini aturan berlaku untuk instalasi listrik bertegangan rendah, yaitu di bawah 1000 volt untuk AC dan 1500 volt untuk DC. Dan ini juga cakupannya luas, termasuk rumah, gedung, PLTS, hingga stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKLU. Tapi ada pengecualian seperti sistem kelistrikan kendaraan atau jaringan besar PLN, itu menggunakan aturan khusus lain. Lanjut, yaitu ada tabel cakupan instalasi tenaga listrik. Maaf untuk tabel ini terpotong. Nah, berikut adalah tabel contoh-contoh instalasi yang diatur dalam PUIL, mulai dari instalasi bangunan, instalasi khusus, sistem energi terbarukan, dan infrastruktur modern. Dan untuk contoh konkretnya dan detail, rumah tinggal, apartemen, sekolah, pabrik. Terus untuk yang instalasi khusus ini lokasi konstruksi, area medis, ruang bedah. Terus ada sistem energi terbarukan, ini ada PLTS bertegangan rendah, on atau off grid. Terus yang terakhir untuk infrastruktur modern, itu ada SPKLU, pencahayaan luar ruangan, dan pelabuhan. Terus selanjutnya ini ada acuan normatif.
Nah, untuk acuan normatif itu pada selain PUIL, ada juga standar lain yang wajib dijadikan acuan bersama. Contohnya ada standar yang wajib diacu bersama PUIL itu ada tegangan global IEC 60038. Kamus Istilah Kelistrikan IEC 60050 dan ada standar spesifikasi kabel itu pada IEC 60228. Nah, semua ini ada tujuannya yaitu untuk memastikan keseragaman dan keamanan dalam instalasi listrik. Terus selanjutnya prinsip fundamental. Nah, untuk prinsip fundamental inti dari semua aturan ini adalah untuk melindungi keselamatan kita. Jadi ada beberapa upaya proteksi seperti isolasi kabel, sistem pentahanan, penggunaan MCB atau sekring untuk mencegah arus lebih serta ELCB atau RCD yang otomatis memutuskan arus jika nanti terjadi kebocoran listrik. Terus selanjutnya ada definisi PUIL 2020. Nah, apa sih definisi PUIL 2020 itu? Yaitu untuk PUIL adalah singkatan dari Persyaratan Umum Instalasi Listrik yang dikemas dalam dokumen standar resmi yang mengatur tata cara perencanaan, pemasangan, dan pengujian instalasi listrik di Indonesia agar aman, andal, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk terakhir, ini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah PUIL 2020 merupakan standar wajib yang harus diterapkan dalam setiap instalasi listrik di Indonesia. Standar ini tidak hanya menjadi acuan teknis, tetapi juga menjadi jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna instalasi listrik. Dan dengan adanya PUIL 2020, setiap instalasi listrik diharapkan memenuhi aspek keamanan, modernisasi, dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, sampai juga kita di penghujung slide atau slide terakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.